Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Khususnya ketika kami hendak mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, beginilah isi kitab Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema sikap yang berkenan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui nas yang sudah kita baca tadi, ada 3 hal yang menjadi berita sukacita bagi kita pada saat ini. Yang pertama, dari perbuatan Yesus yang mengajar orang banyak di pantai Danau Genesaret, diperlihatkan bahwa Tuhan selalu siap untuk mengajarkan firman-Nya kepada semua orang, khususnya kepada mereka yang datang ke hadapannya serta ingin mendengarkan firman-Nya. Yang kedua, dari perbuatan Yesus yang menyuruh Simon bertolak serta menebarkan jala ke tempat yang dalam, sehingga mereka menangkap ikan yang banyak. Diperlihatkan bahwa Tuhan akan mengadakan hal-hal yang ajaib untuk meneguhkan firman-Nya dan untuk menegaskan kepada semua orang bahwa setiap perkataan yang berasal daripada Tuhan adalah perkataan yang benar dan yang mendatangkan kebaikan. Hal-hal yang ajaib itu akan disaksikan oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan akan dialami secara langsung oleh orang-orang yang mendengar serta melakukan firman-Nya. Orang-orang yang menyaksikan hal-hal yang ajaib itu seperti orang banyak yang mengerumuni Yesus, yang menyaksikan detik-detik Simon menangkap
ikan yang banyak di waktu hari masih pagi. Dan orang-orang yang mengalami hal-hal yang ajaib secara langsung seperti Simon, yang mana ketika dia menuruti perkataan Yesus, dia langsung menangkap ikan yang sangat banyak. Dan yang ketiga, dari sikap Yesus yang menyambut Simon sebagai muridnya dengan berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Diperlihatkan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau menuruti firman-Nya serta merendahkan diri di hadapannya. Tuhan akan menarik orang-orang itu menjadi sekutunya dan menjadikan mereka sebagai penerima kuasa untuk mengerjakan pekerjaan besar yang sudah dirancang oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ketiga hal tersebut tentu kita dapat memahami bahwa Tuhan selalu siap untuk mengajarkan firman-Nya kepada semua orang, termasuk kepada kita. Tuhan juga akan mengadakan hal-hal yang ajaib untuk meneguhkan firman-Nya dan untuk menegaskan kepada kita bahwa setiap perkataan yang berasal daripadanya adalah perkataan yang benar dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu, bagaimanakah respon kita terhadap berita ini? Sikap yang bagaimanakah yang akan kita tunjukkan di hadapan Tuhan jika kita mendengar, menyaksikan, atau mengalami penyataan dan penegasan firman seperti itu? Saudara-saudari, berdasarkan kisah pelayanan Yesus di pantai Danau Genesaret ini, mari kita melihat bahwa respon dan sikap yang baik untuk kita tunjukkan di hadapan Tuhan adalah sikap yang mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan serta merendahkan diri di hadapannya. Sikap ini kita temukan dari Simon, yang mana ketika dia mendengar perkataan Yesus, dia tetap patuh. Perkataan itu tetap dia kerjakan walaupun dia ragu terhadap perkataan Yesus. Selain itu, kita juga menemukan sikap yang rendah hati dari Simon, yang mana ketika dia melihat hasil tangkapan yang sangat banyak, dia langsung tersungkur di hadapan Yesus. Dia merasa bahwa dirinya tidak layak bertemu dengan Yesus, sebab kemungkinan besar dia sudah sempat meragukan perkataan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat bagaimana respon dan sikap Simon tersebut, pada saat itu Yesus langsung berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Artinya saudara-saudari, Yesus menarik dan menyambut Simon menjadi muridnya. Simon menjadi sekutu dengan Yesus dan menjadi rekan Yesus. Pekerjaan mulia yang sedang dikerjakan Yesus menjadi bagian daripada hidup Simon. Sebagai teman sekutu dan rekan, tentu Yesus juga akan memberi jaminan keselamatan kepada Simon. Demikian pula dengan kita, saudara-saudari. Apabila kita menjadi sekutu dan rekan Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah dirancangnya, maka hidup kita juga akan terjamin. Tetapi bagaimanakah supaya kita bisa sampai pada tahap itu? Bagaimanakah cara kita supaya kita menjadi sekutu dan rekan Tuhan?
Jawabnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, serta merendahkan diri di hadapannya. Kita harus bisa bersikap seperti Simon di hadapan Tuhan. Apabila kita sudah bersikap demikian terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya, maka Tuhan pun akan menarik dan menyambut kita menjadi sekutu serta rekannya. Dan apabila kita menjadi sekutu dan rekan Tuhan, maka Tuhan akan memberi jaminan keselamatan kepada kita. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap yang berkenan di hadapan Tuhan atau sikap yang berkenan bagi Tuhan adalah sikap yang mau mendengar firman-Nya serta melakukan firman-Nya itu dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Itulah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Apabila sikap ini ada di dalam diri kita dan kita tetap praktekkan, kita tetap lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan menarik dan menyambut kita menjadi sekutu serta rekannya. Dan kita pun akan diberi jaminan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini menjadi sukacita bagi kita dan mendorong kita untuk menentukan sikap yang baik, sikap yang benar yang akan kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik, dan beri kami kekuatan serta penyertaan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.